Setiap hari kita pakai internet kan? Buat kerja, buat hiburan, buat apa aja. Tapi pernah kepikiran nggak sih, internet itu sebenarnya apa? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas elemen-elemen dasarnya. Apa aja yang bikin semua ini bisa jalan? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh lihat HP di tangan Anda sekarang atau laptop di depan Anda. Pernah mikir nggak kok bisa ya benda sekecil ini nyambungin kita ke informasi dari seluruh dunia dalam hitungan detik? Nah, ini dia nih misteri yang mau kita ungkap bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kelompok lokal. Biar gampang, kita mulai dari yang paling kecil dulu, yang paling dekat sama kita. Anggap aja ini kayak pondasi awalnya ya, bata pertama buat ngebangun pemahaman kita soal internet. Jadi, apa sih sebetulnya jaringan komputer itu? Gampangnya gini, ini tuh sekumpulan perangkat, bisa komputer, server, apa aja, yang saling nyambung. Tujuannya, biar bisa saling bagi-bagi sumber daya dan data. Bayangin aja Anda lagi kumpul sama teman-teman di satu ruangan, terus semua laptopnya nyambung. Nah, itu dia yang namanya jaringan. Mereka semua bisa ngobrol satu sama lain. Terus gunanya apa? Wah, banyak banget. Di dalam jaringan itu, kita bisa saling kirim data, kayak file, foto, atau dokumen dengan cepat. Bukan cuma itu, kita juga bisa pakai sumber daya bareng-bareng. Contohnya printer. Jadi, semua orang di rumah bisa ngeprint dari satu printer aja. Praktis banget kan? Nggak perlu lagi deh repot-repot colok cabut flash disk. Oke, tadi kita udah ngomongin soal kelompok lokal yang skalanya kecil kan? Nah, sekarang kita naik level nih di bagian kedua. Kita bakal lihat gimana konsep yang tadi itu bisa membengkak jadi sesuatu yang super besar, yang kita sebut desa global. Coba tebak, ada berapa perangkat yang terhubung? Jawabannya, miliaran. Ya, Anda nggak salah dengar, bukan juta tapi miliar. Sebanyak itulah perangkat yang nyambung ke internet di seluruh dunia. Skalanya udah bukan lagi seisi ruangan, tapi seisi planet bumi. Nah, dari sini kita sampai ke definisi intinya. Jadi, apa itu internet? Gampangnya, internet itu adalah jaringan super raksasa, jaringan global, yang nyambungin miliaran perangkat tadi. Atau biar lebih gampang lagi mikirnya, internet itu adalah jaringannya para jaringan. Jadi, jaringan kecil di rumah Anda nyambung ke jaringan yang lebih besar di kota, terus jaringan kota itu nyambung lagi ke jaringan global. Semuanya saling terhubung. Ingatkan analogi ruangan yang tadi? Nah, sekarang coba bayangin lagi. Tapi kali ini bukan cuma laptop di satu ruangan aja yang nyambung. Bayangin kita nyambungin setiap ruangan di dalam setiap gedung yang ada di seluruh penjuru dunia. Wow! Kebayangkan segede apa skalanya? Semuanya terjalin jadi satu jaringan global yang luar biasa besar. Oke, sampai sini kita udah punya miliaran perangkat yang saling nyambung. Keren! Tapi tunggu dulu, ada satu masalah besar. Gimana caranya semua perangkat yang beda-beda merek, beda-beda sistem ini bisa saling ngerti satu sama lain? Nah, ayo kita cari kepingan puzzle terakhirnya. Ini pertanyaan penting banget kan? Coba pikirin deh, ada iPhone, ada laptop Windows, ada server yang pakai Linux, bahkan mungkin kulkas pintar di rumah Anda juga nyambung ke internet. Semuanya kan dibuat sama perusahaan yang beda-beda, sistemnya juga lain-lain. Terus gimana caranya mereka bisa ngobrol tanpa jadi kacau balau? Nah, ini dia perbandingannya. Kalau tanpa aturan, yang terjadi ya, kekacauan total. Pesan bisa hilang di tengah jalan, data jadi rusak, pokoknya nggak karuan. Tapi, kalau ada aturannya, yang kita sebut protokol, semuanya jadi teratur. Komunikasi jadi lancar jaya, dan data pun aman sampai tujuan. Dan solusinya, namanya protokol. Jadi, protokol ini intinya adalah seperangkat aturan main, aturan komunikasi standar yang disepakati bersama. Aturan inilah yang bikin perangkat yang beda-beda jadi bisa saling ngobrol. Gampangnya, anggap aja ini kayak bahasa universal gitu. Kalau di dunia nyata mungkin bahasa Inggris, nah di dunia digital, bahasa universalnya itu salah satunya TCP per IP. Dialah yang mastiin semua data terkirim dan diterima dengan benar. Jadi, kalau kita rangkum, begini cara kerjanya. 1. Perangkat kita, kayak HP atau laptop, nyambung dulu ke jaringan lokal. 2. Jaringan-jaringan lokal ini kemudian saling nyambung satu sama lain dan akhirnya membentuk internet. Dan yang ketiga, ada protokol yang jadi bahasa pengantar yang bikin semua perangkat ini bisa saling paham. 3 langkah simpel inilah yang jadi resep rahasia di balik cara kerja internet. Jadi, poin paling penting yang perlu kita ingat adalah ini. Internet itu bukan satu benda ajaib di atas langit sana. Bukan. Internet itu sebetulnya adalah sebuah kesepakatan global yang luar biasa. Sebuah perjanjian raksasa antar semua pihak untuk terhubung dan berbicara pakai bahasa digital yang sama. Ini semua tentang kerjasama.
Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik. Kalau protokol yang sekarang ini adalah bahasa internet saat ini, kira-kira bahasa apa yang akan kita pakai di masa depan? Teknologi kan terus berkembang ya, bakal ada perangkat baru, kebutuhan baru, pastinya protokolnya juga harus ikut berubah kan? Coba, menurut Anda gimana?